Halo Dul, balik lagi di channel gue Dambers. Siap. Kali ini gue akan membahas seorang musisi lagi nih Dul. Yang kemarin gue udah bahas soal konspirasi Kurt Cobain. Tapi yang kali ini gue akan membahas seorang musisi juga. Siapa sih dia? Langsung aja kita bahas lebih dalam. Dia adalah Jim Morrison, idola gue juga nih, yang lahir di Melbourne, Florida, Amerika Serikat 8 Desember 1943. Ia meninggal di Prancis pada 3 Juli 1971 pada umur 27 tahun. Nah, Dul and Dul yang belum tahu nih, kemarin gue udah bahas Kurt Cobain yang matinya 27 tahun kan, sama. Nah, ini juga termasuk klub yang diantaranya mati di umur 27 tahun Dul. Seorang musisi. Siapa sih Jim Morrison? Jim Morrison adalah seorang vokalis The Doors Dul. Kalau Dul and Dul belum ada yang tahu The Doors itu siapa, ya mohon dicek, banyak kok di YouTube. Salah satunya ada lagu yang gue suka, Like on My Fire, dan apa lagi ya? Random Music Over itu. Terus sama itu tuh Dul, satu lagi tuh ada tuh yang bukan Love Me Two Times I'm Gonna Wait. Ya, lu harus lihat tuh Dul. Jim Morrison merupakan anak dari pasangan Clara Craig Morrison dan George Stephen Morrison. Bapaknya ini seorang pilot angkatan laut. Wow, ya. Angkatan laut. Sangat-sangat tegas pastinya. Saat Jim berumur 6 bulan, ibunya berpindah ke Clearwater, Florida untuk tinggal bersama mertuanya. Iya, karena bapaknya kan sedang bertugas. Sedangkan ayahnya pergi bertugas di daerah Pasifik sepanjang sisa Perang Dunia Kedua. Jim Morrison baru bertemu ayahnya kembali ketika dia berusia umur 2 tahun nih Dul. Lalu beberapa tahun kemudian dia memiliki seorang adik bernama Annie Robin yang lahir pada 1947 dan Andrew Lee lahir pada 1948. Berarti adiknya ini umurnya cuma beda 1 tahun. Karena didikan ayahnya yang begitu keras, disiplin, hal ini membuat Jim begitu rebel. Ya, lu paham lah pada zaman-zaman itu, apalagi tahun-tahun segitu kan, rebel-rebelnya musik, rebel-rebelnya orang, gelandangan, semuanya ada semua di situ tuh. Didikan ayahnya begitu keras, mungkin karena bokapnya seorang veteran perang. Iya, bisa jelas, masuk akal juga. Jim menyelesaikan bangku SMA di Alexandria dan setelah itu melanjutkan pendidikannya di Pittsburgh Junior College, Florida State University. Pada tahun 1966, Jim yang baru berusia 22 tahun memutuskan untuk belajar mengenai perfilman itu. Gokil gak? Gokil. Genius juga nih berarti ini orang nih. Setelah lulus dari University of California, dia bertemu dengan Ray Manzarek, seorang mahasiswa University of California dan yang sangat berbakat. Bersama dengan John Densmore sebagai drummer dan Robbie Krieger sebagai gitaris, mereka berempat membentuk band yang bernama The Doors, yang diambil dari buku karangan Aldous Huxley, The Doors of Perfection. Mantap. Nah, pada 23 September 1963 di Florida, Jim Morrison didakwa melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan publik dan mabuk ketika menonton pertandingan football. Gokil. Kenapa gue setiap membaca konspirasi ada orang gila ya?
Dia juga menghina seorang pemain football serta mencuri payung dan helm dari dalam mobil polisi. Ya. Gokil. Gila betul. Nggak mabuk nonton pertandingan. Rokes bocah rokes aja. Mobil polisi diambil, gila, helm sama payungnya di dalam mobil. Gokil nih. Tapi Jim nggak hanya menulis lagu, dia tuh jenius, benar-benar jenius asli. Dia sering membuat puisi, membuat sajak, namun karyanya sering dihina karena dinilai absurd dan berbeda. Ya mungkin karena pemikirannya terlalu liar ya, dan orang-orang sekelilingnya nggak ngerti kali cara pemikirannya dia seperti apa, makanya dia dibilang absurd. Kabarnya hanya pemain keyboardnya nih yang mengerti pemikirannya dia, yang bernama Ray Manzarek. Sahabatnya dan juga member The Doors yang menyukai karyanya. Nah emang karena si Manzarek ini yang emang bener-bener begini banget nih sama si Jim. Dia tahu cara pikirannya Jim. Salah satu lagu yang kontroversial adalah lagu The End yang pernah ditulis oleh Jim Morrison. Lirik lagu tersebut mengandung kata, sorry nih. Father reason I wanna kill you, mother I wanna Anjir, gokil ya, masih muda udah bisa begitu. Nah, namun anehnya lagu ini menjadi lagu yang paling diminati oleh para penonton dalam konser The Doors. Kenapa dulu? Lu bisa bayangin gak? Kenapa lirik yang begitu rebel, yang begitu liar, tapi penonton tuh suka sama lagu ini? Karena pada zaman itu memang lagi rebel-rebelnya. Kemudian The Doors tuh mengeluarkan album pertama yang dirilis pada tahun 1967. Single kedua mereka yang berjudul yang tadi yang gue itu, Like My Fire, berhasil menduduki peringkat pertama di Billboard Hot 100 pada bulan Juni pada tahun tersebut. Fakta menariknya nih Dul, lagu judul Like My Fire mengisahkan tentang lagi-lagi drugs. Iya, Like My Fire tuh menceritakan tentang drugs. Namun di puncak popularitasnya, Jim mengalami ketergantungan pada narkoba Dul. Kan, lagi narkoba. Nggak cuma itu, obat-obatan dan juga seks bebas. Ini orang gokil nih, baru umur 22 tahun ya, nyolong helm di mobil polisi, berantem, seks bebas, kenal drugs. Kok udah kecanduan kayak gitu, baru umur 22 tahun. Pokoknya buat para subscriber gue di Endul, jangan pernah mencoba narkoba ya. Konten ini mudah-mudahan bermanfaat buat lo, biar lo nggak coba narkoba di Endul. Nah, 17 September 1967 The Doors diundang untuk tampil di acara Ed Sullivan Show. Wih, dia udah terkenal nih ceritanya. The Doors terkenal, anjay. Sang pembawa acara kemudian meminta Jim Morrison untuk mengganti lirik lagu Like My Fire yang berbunyi Girl, we can't get much higher, atau yang berartikan gadis kita tidak bisa jauh lebih mabuk, menjadi Girl, we can't get much better. Diganti menjadi gadis kita tidak bisa menjadi lebih baik. Namun emang ini pala batu orangnya. Emang ini pala batu. Ya iyalah, kita juga punya idealisme ya gak sih? Nah apalagi laki-laki pada zaman itu, apalagi ini zaman 60-an Dul, idealismenya masih tinggi. Gue masih mau sosokan, ini gua ya kan. Dia nggak mau Dul kalau liriknya itu diganti. Jim malah menyanyikan lirik aslinya dan membuat kontrak selama 6 episodenya jadi dibatalkan. Lu bayangin, diundang acara nih, misalkan ada acara apa yang lagi terkenal sekarang ya, Tonight Show,
kita panggilkan kita panggilkan The Doors. Terus Vincent ngomong tuh, Jim, kalau bisa lirik lu diganti ya, soalnya ini kita masuk TV nih. terus gue sebagai Jim ngomong, Anjir lu enak aja lu, ini karya gue main ganti-ganti lirik aja. lu asik kan, itu idealisme ya dong, bebas namanya, rebel liar gimana sih. Gue juga kalau kayak gitu gue nggak mau. Nah, walaupun 6 episodenya itu dibatalkan, Jim ini masih pala batu banget emang. Dia masa bodoh amat, dia merasa emang rezeki gue di sini doang apa? Emang panggung gue di sini doang apa? Ya namanya orang rebel gimana sih, gue juga kalau ada di posisi dia, gue pasti kayak gitu sih. 3 bulan kemudian, pada 9 Desember 1967, Jim Morrison menjadi musisi rock pertama yang ditahan ketika tampil di atas panggung. Nih, konyol nih. Seorang polisi menemukan Jim bersama seorang perempuan, pasti cakep tuh, perempuan tuh, tonton itu asli, cakep banget pasti. Di mana? Di kamar mandi. Sebelum naik panggung tapi bapak polisinya juga salah. Ngapain dikepoin orang dalam kamar mandi ya? Itu mah hak dia ya gak sih? Kalau gue mah, kalau jadi Jim, Lah, bapak polisi juga salah pak, ini kan hak saya. Ceweknya juga sama-sama mau. anjay. So kulai namanya juga rockstar, so kulai boy. Pada 28 Januari 1968, Jim dilaporkan, lagi-lagi mabuk, mabuk, dan membuat kegaduhan nih. Di depan mana kata? Depan umum. Ketika dirinya berada di Las Vegas. Nah, lu tahu sendiri kan kota Las Vegas kayak gimana tuh bebasnya. 1 tahun kemudian, pada November 1969, ya udah, kandas doi. Kandasnya tapi bukan die. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Itu tadi gue bilang, yang namanya rockstar, ya kan? Dia jalan, petantang, petenteng, bawa gele, bawa minuman, ya kan? Prokesnya di mana tapi bukan di tempat umum lagi, di pesawat. Anjir, gue nggak bisa ngebayangin deh, misalkan ya, gue mabuk gitu di pesawat, ngomong sama pilot, misalkan tujuannya mau ke itu Hawaii, lagi mabuk. Weh Lot, gue gak mau ke Hawaii, pindahin gue ke Arab. Asik, kayak gitu kali ya. Saat penerbangan berlangsung tapi dia sedang menuju Phoenix. Penerbangan dia ini menuju Phoenix. Jim Morrison pernah juga didenda sebesar 500 US dollar karena menunjukkan kanjut atau penis di hadapan gokil banget nih orang ya. Bisa bayangin sih yang lu mabuk tapi ngapain aja nunjukin penis gitu. Ya itu yang tadi gue bilang, namanya orang gila seks ya. Kayak gitu lah. Tapi dibilang sinting sih enggak menurut gue doang. Tapi emang namanya rockstar lah. Wah, bodo amat rockstar nih, sini perempuan nih, lihat nih penis gue gitu kali ya. Anjir. Namun tak pernah ada yang melihat bahwa Jim menunjukkan penisnya di dalam Gak mungkin nih. Gak mungkin nih. Ini nih kontroversinya nih. Pembohongan publik ini. Lu bayangin aja misalkan nih lo, Dolendol, gue jadi rockstar, jalan ke Sudirman, buka celana, masa nggak ada yang lihat? Ya kan? Nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Ya biasa lah, ini kontroversi ini mah. Nah, gue mau bahas konspirasi kematiannya nih. Jim Morrison meninggal dalam usia 27 tahun di Paris pada 3 Juli 1971. Banyak musisi yang meninggal di usia 27 tahun nih Dol, yang membuat Jim Morrison ingin menjadi member dari klub 27. Nah, yang tadi gue bahas dari awal tuh,
member 27 tuh ada Kurt Cobain yang udah gue bahas pertama ya di video sebelumnya. Kalau Dulendul belum lihat tuh cek dulu. Nah yang kedua ini Jim Morrison. Nah ada lagi lah banyak, tapi nggak bisa gue bahas sekarang. Jim Morrison juga diduga memalsukan kematiannya nih Dul. Waduh, konspirasinya banyak banget ya. Gue juga udah pernah denger sih, katanya juga ada tuh banyak musisi lah yang memasukkan kematiannya. Salah satunya sih katanya Michael Jackson juga, tapi gue juga kurang tahu ya. Namun, sebuah laporan seorang dokter di Paris menyebutkan bahwa Jim Morrison meninggal karena serangan jantung. Lagi-lagi serangan jantung. Lagi-lagi serangan jantung. Jantung aja terus. Nah, tapi sebuah laporan berikutnya menyatakan dia mati karena overdosis nih Dul. Nah, kalau overdosis sih masih masuk akal ya, menurut gua ya. Karena apa? Karena dia kan gila drugs. Bukan semacam obat-obatan aja yang dicoba. Ada LSD, ada cannabis, ada heroin pula tuh. Namun banyak yang percaya bahwa sang musisi ini yang ganteng banget dulu asli dulu. Ganteng banget, karismatik orangnya. Mati bunuh diri karena Jim bukan pecandu heroin. Bentar dah. Ini gimana sih? Dokter ngomong dia mati karena overdosis, tapi diberitakan bukan pecandu heroin. Ya namanya konspirasi. Pacarnya si Jim, namanya tuh Pamela Courson, menemukan jenazah Jim di dalam bak mandi. Diduga penyebab kematian Jim Morrison adalah akibat serangan jantung katanya. Beberapa kemungkinan penyebab kematian Jim telah ditemukan di berbagai sumber nih Dul. Salah satunya berasal dari Sam Bernard, seorang pengelola klub malam di Paris, menyatakan bahwa ia menyaksikan Jim meninggal akibat overdosis di toilet klub miliknya. Ya kalau overdosis masih masuk akal ya. Heroin sama kayak Kurt tuh. Berhubung tidak dilakukan otopsi pada jenazahnya, maka penyebab kematian sebenarnya tersebut tidak pernah diketahui secara pasti. Yang janggalnya lagi, katanya jenazahnya nggak ditemuin, mayatnya nggak ditemuin, tapi ada pemakamannya dulu. Pemakamannya tuh di Père Lachaise, Paris. Nanti gua taruh tuh fotonya ada di sini ya. Nah nih Dulendul, sampai sini dulu pembahasan konspirasi musisi 27 klub. Nanti bakal gua bahas lagi musisi-musisi lainnya atau konspirasi-konspirasi lainnya. Mau musisi, mau siapapun itulah. Pokoknya gua nggak akan bosan-bosan untuk membagi ilmu atau mengedukasi kalian dan menghibur kalian. Yang terpenting nih Dul, like, komen dengan bijak. Jika ada kesalahan kata, kesalahan audio, kesalahan di kesalahan yang sama itu lagu lagi. Nah Dulendul, jangan lupa subscribe channel Dambis ini. Karena apa Dulendul? Supaya kita ini semakin bersemangat untuk berkarya Dulendul, karena kita punya tim. Oke? Dan jangan lupa Dulendul selalu share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian jika konten ini bermanfaat untuk Dul and Duls subscriber yang baik hati. Sampai sini dulu soal konspirasi kematian Jim Morrison. Sampai ketemu di konspirasi atau psikopat atau orang-orang gokil lainnya. See ya!